Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Alessa Deredet yang selalu berbagi untuk semua. Hari ini saya ingin share lagi ya tentang cara trik menjawab soal teknis keperawatan. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 38. Jangan lupa ya subscribe, like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian. Agar teman-teman kalian mampu juga ya mengetahui trik-trik cara menjawab soal teknis keperawatan. Oke, langsung saja ke soal nomor 38. Seorang laki-laki berusia 39 tahun dirawat dengan keluhan nyeri kepala skala 5. Nyeri dirasakan memberat di siang hari ketika pasien dikunjungi oleh keluarga dan temannya. Dan telah dirumuskan diagnosa keperawatannya itu nyeri. Apakah tindakan mandiri keperawatan prioritas pada kasus tersebut? Yang A adalah memberikan obat analgetik, B melaporkan kondisi pasien ke DPJP, C mengubah posisi yang nyaman, D anjurkan beristirahat yang cukup, dan yang E modifikasi lingkungan. Oke ya, langsung saja kita cari clue-nya bahwa pasien di sini adalah dia mengeluh nyeri dengan skala 5. Untuk menghilangkan nyeri tersebut, yang tindakan mandiri yang ditanyakannya, tindakan mandiri pada pasien-pasien dengan nyeri yaitu apa aja nih? Kalau yang A memberikan obat analgetik kurang tepat ya, karena ini adalah tindakan kolaborasi. Yang B melaporkan kondisi pasien ke DPJP, kolaborasi juga. Yang C melakukan mengubah posisi yang nyaman. Oke, kita tandain dulu. Yang D menganjurkan istirahat yang cukup. Kayaknya ini kurang tepat ya, soalnya dia lagi sakit terus disuruh beristirahat, kayaknya kurang tepat ini jawaban ini. Terus yang E adalah memodifikasi lingkungan. Modifikasi lingkungan juga kurang tepat ya untuk jawaban soal ini, karena di sini dirasakannya pada siang hari aja. Itu juga setelah dikunjungi oleh keluarganya, bukan karena dari ruangannya berisik, terus penerangan yang kurang, lantai licin. Nah, tidak ya, modifikasi lingkungan tidak. Yang paling tepat yaitu adalah yang C ya, mengubah posisi yang nyaman, karena tindakan perawat itu tindakan yang invasif, non invasif gitu. Oke, langsung saja ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 55 tahun mengalami infak miokard akut, MCI ya gitu. Terus saat ini sedang dilakukan tindakan pengukuran tekanan darah, auskultasi bunyi jantung abnormal, pemantauan frekuensi dan irama jantung, pemberian makanan dengan porsi sedikit tapi sering dan mudah dikunyah. Serta perawat akan kembali lagi memberikan obat injeksi pada pukul 12. Oke. Prinsip etik apakah yang tepat pada kasus tersebut? Yang A adalah autonomi, B beneficiency, C veracity, D fidelity, dan yang E confidentiality. Oke ya, di sini kita cari clue-nya. Ini perawat akan kembali lagi memberikan obat injeksi pada pukul 12. Ini adalah bentuk perjanjian gitu. Harus menepati janji. Manakah yang harus yang sesuai? Bahwa menepati janji itu termasuk dalam D fidelity ya, karena yang otonomi itu adalah hak pasien, beneficiency itu berbuat baik, veracity itu kejujuran, dan confidentiality itu adalah merahasiakan, seperti itu ya. Oke, langsung saja ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 42 tahun dirawat di rumah sakit karena demam, menggigil, nyeri kepala dengan skala nyeri 3, anoreksia, dan lelah saat beraktivitas. Tekanan darah 100/70, frekuensi napas 25 kali per menit, frekuensi nadi 110 kali per menit, dan suhunya 39 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan prioritas pada pasien tersebut? Yang A perubahan pola napas, B intoleransi aktivitas, C nyeri akut, D disfalgia, yang E hipertermi. Oke ya, di sini kita cari clue-nya. Kalau perubahan pola napas di sini tidak ada ya. Perubahan pola napas, dia frekuensi napasnya 25 kali per menit, hampir mendekati normal. Kalau normalnya itu
adalah 14 sampai 24. Ini untuk dewasa. Tapi buat referensi lain ada ya, yang lain ada yang 18 sampai 24, ada yang 20 sampai 24 gitu ya. Oke, ini saya menggunakan satu referensi aja. Paling maksimal itu untuk dewasa 24 kali per menit. Baru dikatakan dengan normal gitu. Terus intonasi aktivitas. Nah, di sini dia hanya lelah saat beraktivitas. Lelah ya, hanya lelah, tidak merubah untuk ke hemodinamiknya, hanya lelah saja. Ini kurang tepat. Nyeri akut juga di sini dia hanya skala nyeri 3, termasuk dalam skala nyeri ringan. Kurang tepat ya, karena skala nyeri 3 itu skala nyeri ringan itu 1 sampai 3, sedang itu 4 sampai 7. Nah, berat itu adalah 8 sampai 10. Kalau dispalgia itu tidak ada ya di sini tanda-tandanya. Yang cuman hanya nyeri kepala saja di sini. Masih kurang tepat. Dan juga di sini adalah yang paling tinggi adalah hipertermi karena suhunya itu 39 derajat Celcius. Ini adalah termasuk ke hipertermi. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E. Begitu ya Kakak, untuk penegakan diagnosa keperawatan gitu. Hipertermi yang kedua itu adalah bisa jadi dispalgia, pusing. Terus untuk selanjutnya bisa kalian lengkapi. Oke, langsung saja ke soal berikutnya. Nomor 41. Seorang laki-laki berusia 65 tahun dirawat di rumah sakit untuk menjalani kemoterapi saat pertama kali ya, karena kanker paru. Pasien kesulitan berkonsentrasi, tidak mampu untuk rileks, sulit tidur, nyeri otot dan palpitasi. Perawat menjelaskan bahwa tindakan kami atau tindakan ini adalah tindakan yang terbaik untuk dirinya. Ya. Apakah prinsip etik keperawatan pada kasus tersebut? Yang A. Autonomi, B. Beneficence, C. Justice, D. Confidentiality, dan yang E. Fidelity. Oke ya, di sini adalah perawat menjelaskan yang hal tersebut adalah yang terbaik untuk dirinya. Adalah itu yang contoh untuk berbuat baik ya. Berbuat baik kepada pasien yaitu beneficence. Otonomi ini hak pasien, terus justice itu keadilan, confidentiality itu kerahasiaan, yang fidelity itu adalah menepati janji. Ini ya, yang paling tepat adalah beneficence karena perawat menjelaskan gitu ya, bahwa tindakan ini atau tindakan tersebut adalah tindakan terbaik untuk dirinya. Ini merupakan suatu bentuk berbuat baik. Oke, langsung saja ke soal berikutnya, soal nomor 42. Seorang laki-laki berusia 27 tahun dibawa ke UGD dalam keadaan tidak sadar dengan GCS 5 dan henti napas. Ketika akan dilakukan pemasangan ETT, keluarga pasien menolak tindakan tersebut. Apakah respon perawat yang tepat pada kasus di atas? Yang A. Merujuk pasien ke rumah sakit lain, B. Menyarankan keluarga untuk menunggu, C. Tidak peduli dengan penolakan keluarga pasien, D. Menghentikan prosedur tindakan yang akan dilakukan, yang E. Memberikan pernyataan yang ditandatangani keluarga pasien. Oke ya, di sini adalah hak pasien. Hak pasien itu termasuk dalam autonomi. Gitu. Kita harus mengikuti kemauan pasien atau kita harus menghargai hak-hak pasien. Terutama dalam kode etik keperawatan itu tentang autonomi. Gitu ya. Keluarga pasien menolak tindakan tersebut yang akan dilakukan pemasangan ETT. Jadi yang paling tepat pada jawaban ini adalah yang E. Oke, tepatnya karena apa? Karena harus memberikan pernyataan gitu yang tanda tangani oleh keluarga. Pernyataannya itu bisa persetujuan ataupun bisa penolakan. Berhubung di sini menolak, otomatis dia menandatangani penolakan tindakan. Kalau udah ditandatangani, barulah kita menghentikan prosedur tindakannya akan dilakukan. Gitu ya. Oke. Soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dibawa keluarga ke UGD dengan keluhan sesak. Pasien mengatakan keluhan timbul setelah membersihkan debu di rumahnya. Tampak pucat dan lemah, tampak tarikan dinding dada. Terdengar bunyi wheezing, tekanan darah 90/60, frekuensi napas 30 kali per menit. Setelah diberikan terapi obat, pasien masih sesak.
Tindakan mandiri, prioritas pada pasien yang dilakukan perawat itu apa? Gitu. Yang A, berikan terapi oksigen. B, pantau tanda-tanda vital. C, berikan posisi semipolar. D, jauhkan pasien dari zat-zat alergen. Dan yang E adalah pemberian nebulizer. Oke ya, di sini adalah yang tindakan mandiri. Sedangkan tindakan mandiri pasien di sini yaitu hanya 2 ya. Yang ini A kurang tepat. Terus pemberian nebulizer kurang tepat. Zat alergen juga kurang tepat ya. Nah, di sini yang tepat ini pantau tanda-tanda vital atau berikan posisi semipolar. Kalau tanda-tanda vital itu berhubungan dengan perubahan hemodinamik gitu ya. Oke, di sini adalah tindakan yang paling prioritas ya adalah memberikan posisi semipolar. Karena apa? Karena pasiennya masih sesak. Gitu ya. Oke, langsung saja ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 33 tahun dibawa ke UGD dalam keadaan tidak sadar setelah mengalami trauma torak akibat mengalami kecelakaan lalu lintas. Tampak jejas pada area torak serta wajah. Tekanan darah 90/60. Terus nadi 100 kali per menit, pernapasan 25 kali per menit, ekspresi wajah nampak kesakitan. Pasien, mohon maaf, apakah prioritas masalah keperawatan pada kasus di atas? Yang A, perubahan porsi jaringan serebral. B, imobilisasi. C, pola napas tidak efektif. D, resiko perdarahan. Yang E, nyeri. Oke ya, langsung saja kita di sini cari perubahan porsi jaringan serebral tidak ada ya, karena dia jejas pada area torak di wajah. Terus imobilisasinya kurang tepat juga ya. Terus pola napas tidak efektif, kurang tepat ya. Pernapasan 25, kurang tepat. Di sini resiko perdarahan oke ya. Dan nyeri ini oke, tidak tepat juga karena dia hanya nampak memiliki kesakitan, tidak ada PQRST-nya gitu. Soalnya syarat-syarat untuk menegakkan diagnosis nyeri adalah PQRST. Oke, yang paling tepat adalah risiko perdarahan ya, karena nampak jejas pada area torak dan wajah.